Marilah kita sama-sama untuk menyimak kajian ilmiah yang pada pagi hari ini insyaallah akan sampaikan oleh guru kita sebagaimana biasa beliau menyampaikan kajiannya di hari tempat membahas tentang kitab Al-Wajibat. Pada pagi hari ini insyaallah membahas tentang pembagian tauhid. Itulah yang akan disampaikan beliau, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kepadanya dipersilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik Bapak-bapak, sebelum kita lanjutkan, diharapkan untuk merapat terlebih dahulu mengisi yang di depan, karena di antara ciri-ciri majelis ilmunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka senantiasa mengagungkan ilmu, mengagungkan majelis ilmu dengan mengisi yang di depan terlebih dahulu. Berbeda dengan majelisnya Ahlul Bidah, majelisnya orang-orang yang tidak mengagungkan ilmu, sehingga akhirnya mereka menyepelekan ilmu, tidak mengamalkan ilmu. Kajian-kajian hanya sekedar formalitas, yang diharapkan hanya sekedar ramainya saja. Adapun akhlak, adab, itu tidak diperhatikan. Waliyadzubillah. Ini masih ada satu meja lagi yang kosong di depan, silahkan diisi yang di belakang. Nah, ini ada yang duduk atau gimana? Kosong, silahkan diisi. Yang sudah ada aja diisi. Nah, karena yang datang terlebih dahulu harusnya itu yang mengisi di depan ya, bukan yang datang belakangan mengisi di depan. Nah, silahkan biar kita mulai. Satu meja lagi kosong di depan. Baik. Alhamdulillah. Begitulah yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika Jibril datang kepada beliau. Nabi mengatakan, sesungguhnya dia adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Yang diantara yang dilakukan oleh Jibril adalah mendekat kepada Nabi. Sehingga para ulama mengatakan di antara adab dalam bermajlis ilmu adalah ya mendekat. Jadi diisi yang terlebih dahulu yang di depan. Begitu juga ketika sholat, kita mengisi terlebih dahulu yang di depan. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dalam kitab Al-Wajibat, yang wajib-wajib, Al-Mutahattimat, yang harus al-ma'rifah, diketahui, ala kulli muslimin wa muslimah, oleh setiap muslim dan muslimah. Sekarang masuk bab yang ke-6 ya. Dari 10 bab yang ada, kita sudah selesai 5 bab. Sekarang kita masuk bab yang ke-6, yaitu pembagian tauhid.
Sebagian ada yang mengatakan, kenapa kalian membagi-bagi tauhid? Ya. Padahal makna dari tauhid itu esa. Ya. Jadi yang dimaksud dengan pembagian tauhid, makna tauhid tadi apa? Esa atau mengesakan. Ya. Jadi makna tauhid itu mengesakan. Ya. Sehingga dalam hal apa diesakan? Tauhid itu berarti mengesakan Allah. Ya, mengesakan Allah. Sehingga timbullah pertanyaan, dalam hal apa Allah diesakan? Maka para ulama sebutkan dalam 3 hal. Ya. Dalam hal apa saja Allah diesakan? Maka sebagian ulama mengatakan dalam 3 hal. Ya. Jadi pembagian tauhid itu dimaksudkan adalah menyebutkan hak-hak prerogatifnya Allah, menyebutkan kekhususannya Allah. Ya. Karena sering kita mendengar di dalam hadis, jika meminta, memintalah kepada Allah, dan jika meminta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Pernah nggak dengar? Idza sa'alta fas'alillah. Jika meminta, mintalah kepada Allah. Nah, kalau saya minta, ini punya Pak Yayat ya. Kalau saya minta dari Pak Yayat, parfum ini boleh nggak? Nah, tapi tadi jika meminta, mintalah hanya kepada Allah. Berarti saya sudah berbuat syirik dong, meminta kepada Pak Yayat parfum. Meminta kepada orang yang bisa memberikan, mampu memberi. Berarti ada kemampuan selain kemampuan Allah. Ya, baik. Yaitu meminta kepada yang Allah mampukan, gitu ya. Yang memampukan siapa? Allah. Ya, kita boleh meminta kepada yang Allah mampukan, sehingga pada asalnya sebenarnya setiap permintaan itu ya kepada Allah. Karena semua yang kita minta kepada manusia pun diperbolehkan oleh Allah, yang mana jika Allah mampukan. Kalau contohnya Pak Yayat tidak mampu untuk memberikan parfum ini, ana minta ke beliau, maka itu syirik. Ya. Contohnya bagaimana? Kalau ada, contohnya Pak Yayat sudah meninggal, ya pasti ya, nggak apa-apa ya. Saya contohkan sudah meninggal karena kita bakalan meninggal semua. Ya. Kemudian saya masih meminta parfum kepada beliau, mampu nggak? Allah sudah tidak memampukannya karena Allah sudah mematikannya. Atau kondisi Pak Yayat ada di Saudi, parfumnya juga di Saudi. Kemudian saya mengatakan, Pak Yayat dari sini, berikan saya parfum antum sekarang. Padahal kondisinya di Saudi. Seakan-akan dia meyakini bahwa Pak Yayat tersebut memiliki ilmu khusus, ya, yang bisa mengijabah keinginan seseorang dari jauh. Padahal ya,
Manusia tidak mampu melakukan itu. Walaupun pada asalnya dia mampu memberikan kalau dia dekat, tapi kalau dia jauh, dia tidak bisa mampu berikan. Nah, permasalahan seperti inilah yang ingin kita bahas. Mana yang Allah perkenankan makhluknya atau Allah mampukan makhluknya, mana yang tidak. Yang tidak berarti itu merupakan kekhususan Allah. Allah tidak mampukan hambanya. Nah, minta pertolongan kepada hamba boleh nggak? Minta tolong, Pak Saiful minta tolong nih, gitu kan? Contohnya, boleh nggak minta tolong sama Pak Saiful? Hah? Nah, asalnya tadi kita katakan sebenarnya semua permintaan tolong itu hanya kepada Allah. Semua meminta itu hanya kepada Allah. Asalnya semua permintaan hanya kepada Allah. Semua permintaan pertolongan juga hanya kepada Allah, kecuali jika Allah memampukan. Ingat ya, kecuali jika Allah memampukan makhluknya tersebut. Tadi saya kan belum kasih tahu saya mau minta tolong apa sama Pak Saiful. Nah ya, jadi asalnya tidak boleh. Boleh nggak saya meminta tolong kepada Pak Saiful? Tidak boleh. Asalnya begitu jawabnya. Kecuali itu Pak Saiful Allah mampukan. Ingat ya, adabnya kita mengucapkannya apa? Allah mampukan. Kalau tadi benar sebenarnya ucapan Pak Yayat tadi, kalau orang tersebut mampu. Dari satu sisi ya kemampuan tersebut yang Allah berikan tentunya. Tapi kita biasakan mengucapkan kalimat yang isinya adalah bentuk pengagungan kepada Allah. Kita mengatakan kecuali yang Allah mampukan, karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, maknanya tidak ada kemampuan kita sama sekali, sedikit pun tidak. Nah, kita sebelumnya tidak ada, Allah yang mengadakan kita. Kalau masih terus-terusan tidak ada, nggak ada kemampuan. Kita masih keluar dari rahim ibu kita dalam keadaan ya telanjang bulat, bodoh, tidak membawa apa-apa, nggak ada bekal, belum disunat, nggak punya apa-apa. Sekarang antum punya gelar, sekarang antum punya rumah, kendaraan. Yang memberikan itu semua Allah. Nah, jadi dalam hal apa saja yang menjadi kekhususan Allah, itulah yang ingin kita bahas pada pertemuan sekali ini. Ya. Sehingga kita mengesahkan Allah dalam perkara kekhususan Allah. Itulah dia tauhid. Ya. Kalau tadi secara bahasa tauhid itu artinya mengesahkan secara bahasa. Tapi secara istilah apa? Mengesahkan Allah dalam perkara kekhususan Allah. Mengesahkan Allah dalam perkara kekhususan Allah. Kalau nanti tadi anak sempat dengar ada yang mengatakan ya, mengesahkan Allah dalam ibadah, nanti saya akan sebutkan kenapa terkadang di dalam kitab-kitab para ulama hanya mendefinisikan dengan mengatakan bahwa tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Asalnya tauhid itu maknanya apa? Mengesahkan Allah dalam perkara kekhususan Allah. Asalnya makna tauhid itu adalah apa? Mengesahkan Allah dalam perkara kekhususan Allah. Nah, sekarang yang menjadi perkara kekhususan Allah apa saja?
Ya. Sehingga para ulama pun setelah mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, ya, maka mereka menyimpulkan yang hasil kesimpulannya ini sama, karena memang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi cara menyampaikan kesimpulannya berbeda. Perhatikan, hasil kesimpulannya sama, tapi cara menyampaikan kesimpulannya berbeda. Sehingga ada yang mengatakan bahwa yang menjadi perkara kekhususan Allah itu ada 3. Cara menyampaikannya. Ingat, cara menyampaikannya, dia mengatakan bahwa yang menjadi perkara kekhususan Allah ada 3. Yang pertama ar-rububiyah, yang kedua al-uluhiyah, yang ketiga al-asma was sifat. Ya. Apa itu ar-rububiyah? Perbuatan Allah, af'alullah. Bahwa hanya Allah yang berhak diesakan dalam hal perbuatan Allah. Apa saja poin yang dimaksudkan dari kata perbuatan Allah ini? Yaitu tercakup dalam 3 hal, yaitu penciptaan, al-khaliq, al-malik, yang memiliki atau yang menguasai, yang menciptakan seluruh alam itu hanya Allah. Yang memiliki, menguasai seluruh alam hanya Allah. Al-mudabbir, al-mudabbir, yang mengatur seluruh alam hanya Allah. Jadi 3 hal ini perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Menciptakan itu perbuatan Allah. Maka ini kekhususan Allah. Menciptakan itu kekhususan Allah. Menguasai seluruh alam itu kekhususan Allah. Mengatur seluruh alam itu kekhususan Allah. Ya. Jadi kalau ada orang yang meyakini bahwa ada selain Allah yang menciptakan satu cuil, ya, alam. Contohnya ada satu butir pasir gitu yang sangat kecil sekali, dan dia mengatakan yang menciptakan ini bukan Allah, tapi yang menciptakan ini fulan. Mungkin fulan punya sihir, ya. Dia tampilkan, kumpulkan orang-orang, dia katakan tidak ada. Kemudian saya akan mengadakan, menciptakan satu pasir, katakan. Kemudian jadi ada. Maka orang-orang pun meyakini bahwa yang menciptakan pasir yang kecil itu adalah dia. Ya. Padahal sihir itu tipu daya dari setan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, ya. Allah ciptakan perbuatan tersebut sebagai ujian. Makanya yang menciptakan manusia siapa? Allah.
Yang menciptakan perbuatan manusia siapa? Siapa yang menciptakan perbuatan manusia? Allah. Allah mengatakan, ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Kalau ada manusia yang berzina, perbuatan zina dia itu siapa yang menciptakan? Hah? Enggak apa-apa. Apa? Ini Allah yang mengatakan bahwa yang menciptakan perbuatan zinanya itu adalah Allah. Siapa? Mana tadi suara yang mengatakan Allah siapa? Enggak apa-apa ya Pak, kita belajar. Kalau nanti salah saya koreksi. Yang menciptakan perbuatan zina manusia itu siapa? Allah. Siapa yang mengatakan Allah? Baik. Selain itu siapa? Yang menciptakan perbuatan zina si manusia itu siapa? Manusia sendiri. Siapa yang mengatakan manusia sendiri? Baik. Ada beberapa. Nah, ada lagi nggak yang lain? Atau mungkin setan gitu? Hah? Iya. Siapa yang menciptakan perbuatan zina dia itu? Yang mengatakan setan siapa? Baik. Saya ingatkan kembali tadi tentang penciptaan, bahwa hanya Allah yang menciptakan. Tapi dari kesimpulan tadi, padahal baru di awal saya tadi jelaskan bahwa ya hanya Allah yang menciptakan. Namun datang kesimpulan bahwa manusia juga bisa menciptakan, setan juga bisa menciptakan. Iya. Benar seperti itu? Hah? Enggak, yang tadi yang mengatakan manusia menciptakan perbuatannya sendiri, berarti manusia bisa membuat ciptaan sendiri tanpa kuasa Allah. Atau setan bisa membuat ciptaan sendiri tanpa kuasa Allah. Hah? Jadi gimana cara menggabungkan itu tadi? Kenapa bisa perbuatan manusia, perbuatan zinanya manusia, setan yang menciptakan? Berarti manusia, wah kan yang menciptakan ini setan. Kenapa saya yang diazab? Perbuatan manusia itu atas kehendak Allah. Sedangkan perbuatan manusia atas kehendak Allah, namun ada batasannya. Berarti kalau luar batas bukan atas kehendak Allah. Oh, ini sekarang baru lagi nih, semua itu diciptakan oleh Allah. Ini baru lagi. Berbeda dengan statement antum pertama tadi bahwa yang buruk tadi yang menciptakan setan. Gimana yang benar? Yang menciptakan setan atau yang menciptakan Allah? Allah menciptakan. Berubah. Arti berubah. Nah, Allah yang menciptakan, tapi Allah berikan kemampuan bagi manusia itu juga untuk menciptakan, atau untuk setan untuk menciptakan, begitu? Taib. Enggak, maksud antum pengen menjelaskan beliau atau jangan dulu, karena beliau sendiri yang lebih tahu. Taib. Yang lain ada enggak? Silahkan. Karena ada setan yang sudah
Yang sudah apa? Setan yang sudah apa? Diponis. Setan itu berbuat dosa dan dia berjanji akan menggelincirkan manusia seluruhnya kecuali manusia yang diberikan petunjuk. Enggak, poin yang kita ingin jelaskan sekarang, perbuatannya manusia tadi, perbuatan zinanya manusia itu siapa yang menciptakan? Itu sekarang poinnya. Yang menciptakan Allah, Cuman tidak mengikuti perintah Allah, manusia tergoda oleh hawa nafsunya yang dibisikkan oleh setan. yang menciptakan Allah. Akan tetapi manusia apa tadi Pak? Mengikuti hawa nafsunya yang dibisikkan oleh setan. Jadi siapa yang menciptakan? Pertanyaannya itu Allah. Ini poin yang penting itu saja yang ingin saya inikan. Yang menciptakan siapa? Allah. Kembali tadi yang mengatakan yang menciptakan manusia siapa? Iya, gimana Pak? Berarti tetap ya yang menciptakan Allah ya. Manusia nggak bisa menciptakan berarti. Allah menciptakan makhluk itu yang terbaik. Allah menciptakan makhluk yang terbaik. Makhluk itu yang terbaik karena keadaan perilaku manusia terjadilah Karena keadaan perilaku manusia kemudian terjadi adanya perzinaan karena ada manusia laki dan perempuan, terjadilah ada perzinaan karena itu termasuk godaan syaitan juga. Tapi tetap yang menciptakan perbuatan-perbuatan termasuk zina itu manusia karena manusia. Allah itu menciptakan sesuatu yang terbaik. Allah menciptakan sesuatu yang terbaik. Karena Berarti zina itu tidak baik, berarti bukan Allah yang menciptakan. Yang menciptakan perbuatan zina. Berarti bukan Allah yang menciptakan. Yang menciptakan zina, yang zina perbuatan. Iya. Manusia. Iya, perbuatan. Kalau perkataan zina mungkin Allah yang menciptakan. Cuman Enggak. Kita bahas sekarang perbuatan. Perbuatan manusia. Perbuatannya Manusia. itu manusia. Karena perbuatan zina itu tidak baik. Ya. Sehingga yang menciptakan perbuatan zina itu adalah manusia. Adapun Allah hanya menciptakan yang baik-baik. Ya. Masih terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun saya akan sebutkan ya, bahwa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kaitannya terhadap penciptaan perbuatan. Makanya sampai Al-Imam Al-Bukhari itu menulis kitab Khalqu Af'alil Ibad. Apa arti Khalqu Af'alil Ibad? Penciptaan perbuatan manusia. Khusus beliau buat kitab judulnya apa? Khalqu Af'alil Ibad. Karena munculnya keyakinan-keyakinan yang menyimpang ya. Dan memang pada saat itu Al-Imam Al-Bukhari sempat dituduh menyimpang, sempat dituduh, difitnah, ditahzir oleh sebahagian ulama karena diyakini bahwa beliau meyakini keyakinan penyimpang bahwa manusia mampu menciptakan perbuatannya sendiri. Sehingga dapat disimpulkan kalau ada keyakinan bahwa manusia mampu membuat perbuatannya sendiri, ini menyimpang. Tapi tenang dulu, bukan berarti tadi yang mengatakan ya manusia menciptakan perbuatan zina berarti menyimpang dalam hal apa gitu. Nanti akan saya jelaskan. Nah, kita katakan bahwa yang pertama berdasarkan dalil tadi yang Allah katakan, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, kita. Kemudian Allah berikan sifat, Allah berikan pilihan, kita mampu memilih.
Yang memberikan itu Allah. Sehingga apapun yang keluar dari perbuatan si manusia itu adalah ciptaan Allah. Baik yang dilihat oleh manusia itu baik, ingat ya, yang dilihat oleh manusia itu baik atau yang dilihat oleh manusia itu buruk. Sehingga ini perbuatan manusia. Al-khair, ya, asyar, yang baik dan yang buruk. Ya, kita melihatnya baik dan ada yang kita lihat buruk. Makanya tadi saya buat pertanyaannya perbuatan zina. Ya. Dari sisi kitanya buruk. Kita melihatnya. Ketika Allah menciptakan kebaikan, jelas kita mengatakan ini kebaikan karena tadi ada berkaitan dengan Pak siapa? Hah? Pak Kartiko. Iya. Karena di situ yang membuat kita itu apa? Ragu. Ini kan yang buruk. Mustahil Allah mendatangkan ya atau datang dari Allah sesuatu yang buruk. Dan ada perbuatan yang buruk. Perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk yang Allah ciptakan yang dilakukan oleh manusia datang dari Allah itu baik. Ketika manusia melakukan perbuatan buruk, maka untuk dirinya ada kebaikan dan untuk orang lain ada kebaikan. Hikmah namanya, sisi kebijaksanaan Allah. Untuk dirinya apa kebaikannya? Agar dia bertaubat, agar dia kembali kepada Allah, agar dia muhasabah diri, agar dia introspeksi diri. Kebaikan enggak? Kapan terjadi kebaikan taubat, kebaikan introspeksi diri? Kapan terjadi kebaikan kembali kepada Allah? Kebaikan akhirnya bersungguh-sungguh, akhirnya banyak menyesal, akhirnya menyadari lemahnya diri. Kapan terjadi kebaikan ini? Saat terjadi perbuatan keburukan. Setelah terjadi perbuatan keburukan. Berarti buat manusianya itu ada kebaikan enggak? Ada. Buat orang lain bahwa dengan Allah menciptakan perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia ini sehingga orang lain menghindarkan dirinya untuk tidak melakukannya, tidak meniru perbuatan buruk tersebut. Allah jadikan ia sebagai contoh untuk seluruh makhluk agar tidak ditiru seperti Firaun. Karena tadi yang membuat rancu itu ini kan perbuatan buruk. Bagaimana mungkin Allah yang menciptakannya? Ini kadang yang membuat rancu. Namun para ulama saat katakan perbuatan baik yang Allah ciptakan yang dilakukan oleh manusia berdasarkan rahmat Allah. Perbuatan baik berdasarkan rahmat Allah. Adapun perbuatan buruk yang diciptakan oleh Allah, yang dilakukan oleh manusia berdasarkan hikmah Allah, sisi kebijaksanaannya. Karena manusia tidak punya kekuatan apapun, tadi kita kembalikan. Tapi untuk melakukan kedua hal ini manusia tidak dipaksa. Ini yang perlu. Tadi berkaitan dengan sedikit yang disebutkan oleh Pak siapa? Hah? Pak Wagio. Hah? Waluyo. Pak Waluyo. Ya. Sebenarnya beliau ingin mengungkapkan apa? Manusia diberikan oleh Allah pilihan. Ya. Allah menciptakan manusia. Tadi ini manusia ini butuh pemahaman ya Pak ya, minta sama Allah pemahaman. Kalau enggak terjatuh kepada dua kesesatan.
kesesatan Qadariyah yang mengatakan bahwa makhluklah yang menciptakan perbuatannya sendiri, ya, tidak ada kekuasaan Allah atas penciptaan tersebut, ya, maka itu Qadariyah, ya, karena bertentangan dengan banyak ayat-ayat. Kemudian Jabariyah mengatakan, ya, bahwa apa tadi? Kalau Qadariyah tadi mengatakan dialah manusia itu sendiri yang menciptakannya. Adapun Jabariyah mengatakan bahwa Allah yang menciptakannya, sampai di sini masih benar, dengan paksaan darinya. Poin yang kedua ini yang nggak benar, yaitu sehingga mereka setiap apapun yang mereka perbuat kan Allah yang menciptakan. Kenapa kita harus diadab? Saya berbuat zina, saya mau ini, kan Allah yang menciptakan. Ya. Kenapa saya harus dihukum? Allah yang menciptakan ini, Allah yang mentakdirkannya, kenapa saya harus dihukum? Ya. Dia meyakini bahwa Allah memaksa dia untuk melakukan perbuatan tersebut. Kita runut lagi, karena harus jelas dari akarnya biar bisa dipahami. Tadi Allah menciptakan manusia, al-insan. Dan manusia ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tadi Pak siapa sampaikan itu terkait manusia itu diciptakan, ya, dalam keadaan yang sempurna. Sempurnanya maksudnya apa? Dia memiliki akal dan hawa nafsu. Akal, hal hawa, akal dan hawa nafsu, ya, dia memiliki akal dan hawa nafsu. Maknanya apa? Punya ikhtiar, masyiah, pilihan, punya apa? Kehendak. Tadi sempat disinggung oleh beliau Pak siapa tadi, Kartiko, bahwa kehendaknya terbatas. Ana sebenarnya meyakini kalau antum itu sudah ingin mengungkapkan sesuatu yang benar, tapi ada yang kurang maksimal di sini pengungkapannya, ada yang kurang maksimal di sini pengungkapannya. Nah, ini yang disebut dengan masyiah, sehingga masyiah, manusia punya masyiah, punya kehendak, punya takhir, ikhtiar, pilihan. Allah ciptakan, yang menciptakan ini juga adalah Allah, yang menciptakan akal ini Allah, yang menciptakan hawa ini Allah, yang menciptakan pilihan ini Allah. Ya. Sehingga manusia ini punya akal, punya hawa nafsu. Adapun malaikat, ada malaikat nih, makhluk yang lain. Kemudian ada al-hayawan, hewan. Itu hanya diciptakan punya akal, hewan hanya diciptakan punya hawa nafsu. Sehingga nggak bisa milih. Malaikat nggak bisa milih. Kalau malaikat karena diciptakan hanya punya akal, taat terus. Karena akal ini akan membawa seseorang menaati peraturan. Orang yang menggunakan akalnya dia akan menaati peraturan. Adapun yang menggunakan hawa nafsu melanggar peraturan. Hewan Allah tidak berikan akal, hanya diberikan hawa nafsu, sehingga dia hanya melanggar peraturan. Kalau dibuat peraturan dia langgar. Nah, manusia Allah beri dua-duanya. Makanya Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sehingga kalau dia mengikuti akalnya, mengesampingkan hawa nafsunya, dia bisa lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Bahkan malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepadanya, sebagaimana malaikat diperintahkan sujud kepada Adam. Tapi kalau si manusia ini, tadi kan ada pilihan ya, memilih hawa nafsunya dan mengesampingkan akalnya,
maka dia lebih rendah daripada hewan. Allah mengatakan ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Sampai di sini paham nggak Pak? Paham ya? Bahwa Allah yang menciptakan manusia, kemudian Allah berikan akal, Allah berikan hawa nafsu. Dua ciptaan ini membuat manusia mampu memilih. Membuat manusia mampu memilih. Kemudian Allah utus Rasul, Ar-Rasul. Allah turunkan Al-Quran, kitab. Ar-Rasul, Al-Quran. Untuk apa? Menyampaikan kepada semua manusia yang baik ini, yang buruk ini. Menyampaikan kepada seluruh manusia yang khair dan yang syar, yang baik, yang buruk. Tadi yang menciptakan pilihan manusia siapa? Allah. Dia memilih. Makanya penciptaan model seperti ini penciptaan yang sangat istimewa. Kalau ada manusia ciptain mobil ini nggak perlu pakai pengaturannya manusia. Dia bisa jalan sendiri sesuka hatinya. Wah, hebat tuh. Kita pengen setir ke kanan, dia pergi ke kiri. Yang benar ke kanan, enggak, saya pengen ke kiri, kata dia. Ada nggak penciptaan model seperti itu? Kalau diciptakan sesuai aturan yang menciptakan, itu udah biasa. Manusia bisa tuh bikin HP pengaturan, dibuat pengaturannya kan sesuai pengaturan yang diinginkan oleh yang membuat. Walaupun pengaturan ini terkadang menyelisihi yang menciptakan, manusia itu sendiri. Dia ciptakan tiba-tiba rusak, nggak bisa dia perbaiki. Namun bentuk penciptaannya Allah dari tidak ada menjadi ada. Kalau manusia dari part yang sudah ada ke part yang lain, dari bentuk yang sudah ada ke bentuk yang lain. Ya. Sedangkan tadi ya, penciptaan Allah dari tidak ada menjadi ada. Malaikat ya, taat semua. Kalau ada yang mengatakan, kenapa kalau Allah Maha Kuasa, kenapa Allah tidak ciptakan seluruh manusia ini taat? Sudah ada makhluk yang seperti itu, yang semuanya taat. Siapa? Malaikat. Ya. Yang makhluk yang semuanya saling menzolimi, saling membantai, ada juga. Hewan nggak punya aturan, ada juga. Nah, Allah menciptakan satu jenis makhluk yang namanya manusia, yang Allah ciptakan juga ke dalam dirinya pilihan, sehingga dia bisa memiliki kemampuan memilih. Ingat ya, dia bisa memiliki kemampuan memilih. Siapa yang menciptakan kemampuan memilih ini? Allah. Dan Allah tadi utus siapa? Rasul. Utus Rasul menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kau kerjakan wahai manusia yang baik, aku berikan surga, kata Allah. Kalau kau kerjakan yang buruk, aku ancam kau dengan neraka. Atas tadi pilihan si manusia ini, ada yang memilih kebaikan. Ketika dia memilih kebaikan, siapa yang harus dia puji? Dirinya sendiri kah? Allah. Kenapa? Karena Allah yang membimbing dia. Allah utus Rasul, Allah turunkan Al-Quran, Allah yang membimbing dia. Allah bimbing dia, Allah arahkan dia, berikan arahan-arahan. Ini kebaikan-kebaikan, kerjakan, kau melakukan kebaikan-kebaikan ini, maka kau akan mendapatkan surga, kau akan mendapatkan ketenangan di dunia. Ini bahasanya kalau ada manusia yang ngarahin kita, Pak, jangan ke sana, lewat sana, itu ada jurang, beloknya ke kanan. Kalau ke kiri ada jurang, belok ke kanan.
kita akhirnya selamat. Kita terima kasih sama orang itu karena dia sudah bimbing kita, nunjukin jalan yang benar. Nah, Allah Subhanahu wa taala jelaskan semua, bukan hanya masalah jalan berlobang, semua jelaskan. Kebaikan-kebaikan apa saja, tidak ada satu kebaikan kecuali telah dijelaskan, tidak ada satu keburukan pun kecuali sudah diperingatkan, semuanya. Maka yang layak kita puji ketika kita mendapatkan petunjuk tersebut, melakukan perbuatan baik tersebut adalah Allah. Makanya Allah katakan, faman wajada khairan, siapa yang mendapati amal perbuatannya kebaikan, falyahmadillah. Nabi SAW yang mengatakan, hadis ya, falyahmadillah, hendaklah dia memuji Allah. Nah sekarang ketika dia memilih keburukan, ya, si manusia itu adalah ciptaan Allah, pilihan dia juga yang menciptakan, mampu memilih juga yang menciptakan adalah Allah. Sehingga perbuatan buruk yang dia lakukan itu adalah ciptaan Allah, tapi atas dasar pilihannya. Ini tadi yang pengen disampaikan oleh Pak Hati. Atas dasar apa? Pilihannya. Karena apa? Allah tidak paksa dia. Sebab Allah sudah jelaskan mana yang baik, mana yang buruk. Makanya Allah mengatakan, li'alla yakuna 'alallahi hujjatun ba'dar rasul. Li'alla yakuna linnasi 'alallah, agar tidak ada argumennya, alasannya manusia nanti di hadapan Allah setelah diutusnya Rasul. Tidak ada lagi argumen, tidak ada lagi alasan manusia. Ya Allah, Kau yang menciptakan perbuatanku, kan gitu toh. Kau yang menciptakan pilihan ini untukku, kenapa Kau azab aku? Kata dia. Tapi bukankah sudah kuutus Rasul? Bukankah telah kuturunkan Al-Quran? Kata Allah. Dan aku perintahkan engkau untuk memilih yang baik-baik. Aku peringatkan jangan pilih yang buruk-buruk. Kenapa tetap kau pilih yang buruk? Bisa nggak dia ngelak lagi nanti di akhirat? Nggak bisa. Makanya Nabi katakan, wa man wajada ghairu dzalik, barang siapa yang mendapati selain kebaikan, fala yalumanna illa nafsah, jangan ia cela kecuali dirinya sendiri. Kenapa? Karena itu pilihan dia. Di sini mulai terang nggak? Bahwa yang menciptakan adalah Allah, perbuatan buruk tersebut, tapi atas pilihan si manusia itu sendiri. Yang menciptakan si manusia itu mampu memilih siapa? Allah. Sehingga pilihan itu pun adalah ciptaan Allah. Kemampuan dia memilih, perbuatan yang keluar dari sisi sebabnya itu adalah ciptaan Allah. Bisa dipahami nggak Pak? Makanya manusia ini, Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Karena memang sudah Allah buat fitrahnya seperti itu. Pasti melakukan dosa, pasti melakukan keburukan. Semua. Tapi kan Nabi kan sebutkan, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik yang doyan melakukan salah, yang doyan melakukan dosa adalah yang doyan juga bertobat. Ya. Makanya si manusia itu juga harus memilih ketika dia mendapati dirinya telah melakukan dosa, dia harus memilih segera bertaubat. Terus dia pilih tersebut, karena kita nggak mungkin berbuat baik terus, nggak mungkin, mustahil. Karena kodratnya Allah ciptakan kita itu pasti berbuat dosa. Kodratnya seperti itu. Ya. Makanya kembali kepada tadi, Allah menciptakan yang baik, udah jelas, ya, bahwa perbuatan-perbuatan baik ini ya udah kelihatan baik sama kita. Baik untuk dirinya, baik untuk orang lain.
Namun ketika Allah menciptakan perbuatan yang buruk ini pun, pada dasarnya kalau tidak baik untuk dirinya, pasti baik untuk orang lain. Jadi perbuatan baik ini untuk dirinya, yaitu untuk apa? Agar dia bisa melakukan ibadah lain yang memang didahului dengan perbuatan buruk. Karena mustahil ada taubat tanpa ada perbuatan buruk terlebih dahulu. Mustahil ada introspeksi diri tanpa seseorang itu melakukan kesalahan terlebih dahulu. Mustahil seseorang itu bisa bersungguh-sungguh meratapi, menangis, mengharap, takut kepada Allah tanpa ada perbuatan buruk itu terlebih dahulu. Ini hikmahnya, sehingga perbuatan baik Allah ciptakan atas dasar rahmat dari Allah, perbuatan buruk Allah ciptakan atas dasar kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang perlu ditanyakan enggak? Enggak apa-apa, kalau belum paham sampai sini kita jelaskan lagi. Hah? Ada Pak? Kalau masih masalah penciptaan kita jelaskan. Makanya yang menciptakan seluruh apa yang ada di alam ini adalah Allah, manusianya, perbuatannya, apapun itu yang ada. Makhluk-makhluk yang ada di sampingnya manusia, semuanya Allah yang menciptakan. Ya. Tapi ada yang Allah ciptakan atas dasar rahmat dari Allah, ada yang Allah ciptakan atas dasar kebijaksanaan dari Allah. Dan Allah Maha Bijaksana. Mustahil ada. Makanya kan ada itu istilah, apa kegunaan diciptakannya nyamuk, kayak enggak ada aja kerjaannya ciptain nyamuk. Padahal ya, ada sisi kebijaksanaannya. Terkadang seseorang itu bisa mati cuma karena digigit nyamuk. Itu menunjukkan apa? Manusia ini sebenarnya lemah. Sama nyamuk aja kalah. Yang lebih kecil dari nyamuk, corona, kalah. Tapi di saat tertentu Allah berikan kemampuan kepada manusia, ketika dia kalah, kemudian dia apa? Berpikir bagaimana cara mengalahkan balik. Kalau dulu mungkin datang serangan-serangan nyamuk apa itu, banyak yang mati itu, tewas apa itu. Yang dia apa? Yang kena gigitan itu apa? Malaria atau apa? Hah? Malaria. Akhirnya manusia berpikir membuat penelitian untuk mencari obat malaria ini. Yang menyediakan obatnya Allah, yang memberikan ilmunya Allah. Begitu juga saat datang corona awal muncul, semua heboh, semua pada tewas. Kemudian Allah berikan kepada manusia berpikir, melakukan penelitian. Ya. Sebelumnya ada rasa takut, corona nggak kelihatan, pada takut semua. Ini menunjukkan kita itu nggak punya kekuatan. Dan setelah itu Allah berikan, Allah yang menyediakan vaksin itu, keberadaan vaksin itu, manusia yang meraciknya, Allah yang memberikan ilmunya. Akhirnya sekarang dengan vaksin, alhamdulillah, dengan sebab vaksin, alhamdulillah kita nggak perlu masker-maskeran lagi kayak sekarang ini kan. Pada nggak takut kan? Semua itu Allah yang menciptakan. Allah ciptakan ada sisi kebijaksanaannya. Ketika penyakit-penyakit tersebut Allah ciptakan di awal datangnya untuk mengembalikan agar manusia ini kembali semua kepada Allah, meminta pertolongan semua kepada Allah. Sekarang mau kepada siapa lagi kami meminta, ya Allah? Minta semua kepada Allah agar semua mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sisi kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Sampai di situ bisa difahami nggak Pak? Iya, silahkan. Coba diulang. Untuk penciptaan apa? Penciptaan malaikat, insan dan al-hayawan, ada al-aql dan al-hawa. Untuk penciptaan jin, apakah ada al-aql dan al-hawa? Nah, jin dan manusia sama. Jin dan manusia sama. Bahwa dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hawa. Tapi manusia lebih bagus penciptaannya dibandingkan jin. Ya. Yaitu ya, manusia tidak mampu atau tidak diberikan kemampuan untuk melihat jin, sedangkan jin diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat manusia, agar jin belajar dari manusia. Makanya yang diutus Rasul itu hanya dari kalangan manusia. Sehingga kalau ada manusia yang belajar sama jin, ini kebalik. Atau ada manusia yang takut sama jin, ini goblok. Ya. Kenapa? Karena harusnya mereka belajar. Makanya kemungkinan besar ada di sini mereka ikut belajar, sholat, ikut sholat. Ya. Tapi kita tidak perlu nyari-nyari tahu mana sih anak pengen ngelihat jin, itu nggak perlu. Karena memang Allah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluh, sesungguhnya dia, yaitu para jin tersebut, melihat kalian, dia dan kabilah-kabilahnya dan kaumnya, min haitsu la tarawnahum, di mana kalian tidak melihat mereka. Kalau kita nggak bisa melihat mereka, apa hikmahnya? Hikmahnya tadi apa? Agar kita nggak perlu belajar dari mereka, karena Rasul diutus dari bangsa manusia, bukan dari bangsa jin. Makanya dalam surah jin disebutkan ya, tentang apa? Bahwa sebahagian jin itu menyimak apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Nah, udah Pak? Ada lagi pertanyaan lain? Iya. Assalamualaikum. Apa? Hikmahnya? Manusia, Allah menciptakan jin bisa melihat manusia dan manusia tidak bisa melihat jin. Tadi sudah saya sebutkan. Hikmahnya adalah agar manusia tidak belajar dari jin, tapi agar jin yang belajar dari manusia. Ya. Agar jin belajar dari manusia. Kenapa? Karena Allah hanya mengutus Rasul dari bangsa manusia. Jadi Allah mengutus Rasul hanya dari bangsa manusia. Ya. Allah mengutus Rasul hanya dari bangsa manusia, sehingga ya, mereka harus belajar dari manusia. Makanya ketika iblis, yang mana dia itu dari bangsa jin, iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada manusia. Kenapa? Karena memang dia lebih sempurna, manusia lebih sempurna penciptaannya. Dia menolak, sehingga Allah laknat ya. Nah, kenapa? Karena dia tidak menghormati Allah, tidak menaati Allah atas apa yang menjadi kehendak Allah, di mana Allah menghendaki bahwa manusialah penciptaan terbaik. Dia merasa dia sombong, dia merasa dia harusnya yang lebih baik karena dia diciptakan dari api. Nah,
Padahal kalau dilihat dari asalnya saja, api itu disiram air mati. Nah, kalau tanah terbakar, kena siram, kena salju, kena apa, tetap bertahan. Itu tanah, dan asal penciptaan manusia dari tanah. Nah, ada lagi? Harusnya banyak. Karena kemungkinan ada beberapa yang saya lupa jelasin. Dengan pertanyaan itu penjelasan lebih sempurna. Ada pertanyaan? Iya. Tadi disebutkan bahwa agar jin belajar kepada manusia, sedangkan di kalau nggak salah ayatnya itu adalah jin belajar kepada nabi, mendengar, terus dia mengajarkan kepada bangsa jin juga gitu, sebagai dai. Nah, ya. Maka asalnya dari mana mereka belajar kalau begitu? Manusia dong. Nah, ya. Sebenarnya semua bentuk apapun dari ketetapan-ketetapan Allah, ini yang perlu kita ketahui ya, bahwa asal hikmah, ya, apa sisi kebijaksanaan dari semua yang Allah tetapkan, harus kita taat, yaitu agar kita taat. Apa asal hikmah, apa kebijaksanaan dari semua ketetapan Allah, yaitu taat. Allah ciptakan jin, tidak bisa kita lihat, dan jin bisa melihat manusia, ya. Dan kita tidak diperbolehkan untuk ikut campur urusan mereka. Taat nggak kita? Itu asal hikmahnya. Adapun tadi ada yang kita ketemukan, contohnya agar manusia belajar dari jin belajar dari manusia, manusia tidak perlu belajar dari jin. Ini hanyalah hikmah atau sisi kebijaksanaan yang disimpulkan oleh para ulama sendiri. Hikmah-hikmah itu hanya hikmah tambahan, ya. Yang pada intinya itu tidak ada disebutkan di dalam kitabullah, di dalam hadis-hadis. Ada yang kita tahu hikmahnya, ada yang kita tidak tahu hikmah tambahan tersebut. Kenapa kita harus sujud? Kalau sholat sujud, kenapa harus ruku? Ada yang kita tahu hikmahnya, ada yang kita tidak tahu. Tapi hikmah terpentingnya yang harus kita tahu, yang semua pasti tahu, adalah apakah kita taat kepada Allah atau tidak. Ya. Kita diperintahkan sujud, ya sujud. Kita diperintahkan ruku, ya ruku. Tata caranya seperti ini, ya ikuti. Nah, inti atau asal, ya, dasar daripada hikmah itu adalah apa tadi? Menunjukkan ketaatan seorang hamba. Nah, ada lagi pertanyaan? Silakan. Mau bertanya, Pak? Ada? Enggak? Sholat taubat maksudnya. Iya. Jadi sholat taubat itu tidak wajib ya. Kalau memungkinkan seseorang ketika dia setelah melakukan kemaksiatan, memungkinkan baginya untuk bersegera sholat, silahkan sholat. Pada asalnya adalah bersegera melakukan kebaikan. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan, maka bersegeralah dia melakukan kebaikan. Tujuannya untuk apa? Menghapuskan dosa tadi yang barusan dia lakukan. Untuk menghapuskan keburukan yang barusan dia lakukan. Nah, di antara salah satu kebaikan itu adalah sholat. Ya. Kalau dia contohnya bertaubat, setelah itu yang dia mampu untuk menebus dosanya itu dengan sedekah, boleh.
Yang dia mampu setelah itu dengan berzikir atau beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, boleh. Yang dia mampu setelah itu dengan membaca Al-Quran, boleh. Yang dia mampu setelah itu dengan sholat, dan sholatlah yang terbaik. Karena awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab nantinya seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Kalau baik sholatnya, baik semua. Kalau buruk sholatnya, buruk semua. Kenapa lebih dianjurkan sholat daripada ibadah yang lain? Karena dia ibadah yang terbaik. Makanya para ulama katakan ibadah badan terbaik adalah sholat. Ibadah harta terbaik apa? Hah? Apa ibadah harta terbaik? Hah? Iya, dalam bentuk sedekah apa? Kan, hah? Apa? Wakaf. Taib. Yang ada dalilnya. Dalilnya ada enggak? Hah? Iya, dalam bentuk apa dia sedekahkan? Iya, harta. Harta apa? Kan kita katanya sekarang harta apa? Menyembelih. Makanya Allah katakan, ya, fasholli li rabbika wanhar. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak. Ya. Maka lakukan dua hal, ibadah badan terbaik, ibadah harta terbaik, sebagai bentuk untuk apa? Wujud syukur. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Juga Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul inna sholati," katakan sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku. Ya. Sering Allah gabungkan antara salat dengan sembelihan. Makanya para ulama katakan, ulama tafsir menyebutkan salat adalah ibadah badan terbaik, menyembelih adalah ibadah harta terbaik. Karena itu juga disedekahkan. Setelah sembelih, bagi-bagikan. Ya. Kalau salat, dari semua salat yang terbaik adalah salat wajib, salat fardhu 5 waktu. Dari semua sesembelihan terbaik adalah kurban. Makanya jangan sampai pas hari kurban tuh kita nggak berkurban, rugi banget. Karena itu kalah dengan sedekah-sedekah kita yang lain, jauh nggak sebanding. Makanya sampai Nabi katakan kalau disembelihnya itu sebelum sholat, itu sembelihan biasa, sedekah biasa. Fa innahu shadaqatun, kata Nabi. Maka itu adalah sedekah biasa. Menunjukkan kalau setelah dia sholat, yaitu kurban beneran, itu sedekah bukan sedekah biasa, tapi sedekah luar biasa. Sehingga ada sedekah biasa, ada sedekah luar biasa. Wallahu ta'ala alam. Nah. Juga sebagian ada yang menyebutkan bahwa sedekah yang terbaik adalah yang mengalir. Tadi disebutkan contohnya wakaf. Berdasarkan dalil apa? Kalau seorang manusia itu mati, maka terputuslah seluruh amalannya, kecuali salah satunya disebutkan apa? Shadaqatun jariyah. Sedekah yang mengalir. Nah, wallahu ta'ala alam. Ada lagi pertanyaan? Atau cukup? Iya. Apakah boleh disimpulkan dari penjelasan di bagian-bagian ini yang kita mengatakan semua perbuatan manusia adalah satu izin Allah, tapi ada yang diridhoi dan ada yang tidak diridhoi. Iya. Semua perbuatan manusia adalah atas
kehendak Allah, ya, atas kehendak Allah, atas keinginan Allah. Nah, ada keinginan kauniyah, ada keinginan syar'iyah. Ada keinginan kauniyah, ada keinginan syar'iyah. Yang buruk, yang terjadi, perbuatan-perbuatan yang buruk, keinginan Allah secara kauniyah. Sebelumnya pernah kita jelaskan keinginan kauniyah dan keinginan syar'iyah. Yaitu keinginan kauniyah adalah sesuatu yang pasti terjadi, sedangkan syar'iyah adalah yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Perbuatan buruk tadi, perbuatan zina seseorang, apakah Allah inginkan? Allah inginkan secara kauniyah, tidak Allah inginkan secara syar'iyah. Karena kalau cuma apakah Allah inginkan, ini bingung manusia. Makanya kita harus bisa menjelaskan kalau keinginan Allah itu ada dua. Ingat itu, keinginan Allah itu ada dua, keinginan kauniyah, keinginan syar'iyah. Namanya keinginan kauniyah. Apakah perbuatan buruk itu Allah inginkan? Kita mengatakan Allah inginkan secara kauniyah, tidak Allah inginkan secara syar'iyah. Karena keinginan syar'iyah adalah keinginan yang Allah cintai, perbuatan-perbuatan yang Allah cintai, perbuatan-perbuatan yang Allah ridhoi. Itulah yang secara syar'i. Karena kalau cuma apakah Allah inginkan? Allah inginkan, Allah inginkan keburukan. Allah ridho kepada keburukan. Nah ini dia bahasa dia itu, Allah ridho kepada keburukan, dia gitu kan. Karena terkesan keinginan itu hanya dalam bentuk keridhoan. Enggak, Allah tidak ridho. Ya, tapi Allah inginkan itu terjadi. Atas dasar apa tadi? Mana tadi? Hikmah, ingat tadi. Setiap keburukan atas dasar hikmah. Kalau ini rahmat. Ketika kita katakan Allah menginginkan perbuatan buruk itu terjadi, Allah inginkan secara kauniyah atas dasar hikmah dari Allah. Perbuatan baik Allah inginkan secara syar'iyah dan kauniyah. Karena terjadi juga, kalau ada perbuatan baik yang terjadi, malah Allah inginkan secara kauniyah atas rahmat dari Allah, atas dasar rahmat dari Allah. Makanya kemarin kalau yang ada yang masih ingat, ya, saya buat waktu itu apa? Cara ngetes paham atau tidaknya seseorang itu. Iman Abu Bakar, iman Abu Jahal, kufur Abu Bakar, kufur Abu Jahal. Keimanan Abu Bakar, Ana tes dulu, coba antum. Ya. Tadi ingat, kata kuncinya ingat bahwa keinginan Allah kauniyah adalah yang pasti terjadi. Sesuatu yang telah terjadi, semua yang sudah terjadi itu keinginan Allah. Allah inginkan itu semua terjadi atas kauniyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu keinginan kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keinginan syar'iyahnya Allah adalah sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ini kauniyah syar'iyah. Keimanannya Abu Bakar, apakah ini sesuai dengan keinginan Allah secara kauniyah? Ya. Kenapa? Karena terjadi. Nah, karena Abu Bakar beriman.
Apakah secara syariah juga Allah inginkan? Kenapa? Karena Allah mencintai keimanan. Keimanan Abu Jahal, Abu Jahal tidak beriman. Jadi Allah tidak menginginkan secara kauniyah keimanan Abu Jahal karena tidak terjadi. Secara syariah enggak, iya, keimanan Abu Jahal. Apakah Allah menginginkan Abu Jahal beriman? Hah? Iya, menginginkan, tapi tidak terjadi. Keimanan, ingat, fokus ke keimanannya. Berarti Allah, afwan ini salah nih. Keimanan Abu Jahal kauniyah tidak. Ya. Tapi secara syariah iya, karena Allah menginginkan semua hambanya beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Yang Allah inginkan semua hambanya ini beribadah. Tapi ada yang tidak beribadah. Berarti apakah tetap di bawah keinginan Allah? Iya. Tapi keinginan Allah apa? Kauniyah. Sekarang kekufuran Abu Bakar. Abu Bakar tidak kufur. Secara syariah apakah Allah mencintai kekufuran? Tidak, Allah juga tidak menginginkan itu. Kekufuran, tidak meridhoi kekufuran. Kufurnya Abu Jahal secara kauniyah terjadi. Allah menginginkan itu terjadi. Apakah Allah menginginkan dalam secara syariah? Apakah Allah meridhoinya? Tidak. Kalau antum sudah faham ini, maka antum akan faham tentang kehendak Allah. Bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah. Ya, semua yang terjadi di muka bumi ini baik yang baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, semuanya terjadi atas kehendak Allah. Yang mana terkumpul dalam dua keinginan. Jadi kehendak itu lebih kepada persamaannya adalah iradah kauniyah. Masyiah itu adalah iradah kauniyah. Itu masyiah. Tapi kalau bahasanya iradah keinginan, maka dia terbagi dua. Keinginan secara kauniyah, keinginan secara syariah. Nah, ada lagi? Pertanyaan cukup? Iya, cukup kayaknya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, semoga bisa benar-benar difahami, ya, karena dengan kita memahami perkara-perkara ini akan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia, tidak ada satupun yang Allah tetapkan di muka bumi ini sia-sia. Semua Allah yang menetapkan, semua Allah yang menghendaki, semua Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai atas dasar rahmat dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan itu. Baik, yang sekarang demikian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat untuk semua. Kami Hasan Ahmad hadiah. Oh, astagfirullah. Iya, biasa ini yang bertanya-tanya siapa tadi? Yang pertama tadi. Yang pertama yang saya kasih bukan yang bertanya, karena tadi yang menyebutkan alasan tadi. Ada Pak Kartiko siapa tuh? Ada 3 orang tadi ya, yang pertama. Nah, fadhol. Sama Pak ini, Pak siapa? Pak Marino. Sama Pak itu tadi. Ya. Nah, silahkan. Yang menyebutkan ya alasan. Ya, barakallahu fikum. Kemudian yang bertanya pertama siapa tadi? Pak siapa tadi ya? Pak ini bukan? Iya, yang pertama bertanya tadi. Kemudian yang kedua bertanya siapa? Afwan. Pak siapa? Ini yang ini terakhir beliau. Barakallahu fikum. Masya Allah. Iya.
kita tutup ya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang